Yang terhormat Ibu Bapak dosen penilai uji kinerja PPG dalam jabatan transformasi batch 1 2025. Perkenalkan, saya Nurul Hayati SPD, mahasiswi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, sekaligus guru Mapel Fikih Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Gunggungan Kidul Pakuniran Probolinggo. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Mapel Fikih dengan materi sholat Jumat. Silahkan ikuti video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang boleh. You dinner chip in a pot. Kamu makan malam murah. Assalamualaikum. Halo anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita pelajaran fikih ya hari ini ya. Ya, yuk Bu Guru sekarang sudah siap untuk belajar? Siap. Coba mana suaranya? Ini suaraku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Oh, mantap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Pasti bisa. Allahu Akbar. Belajar? Yes. Semangat? Yes. Alhamdulillah. Sekarang semangatnya sudah sangat bagus. Salamnya tadi sudah bagus semua. Berarti anak-anak hari ini dalam keadaan sehat semua. Sehat. Sudah makan tadi sebelum berangkat ke sekolah? Belum nak. Kenapa kok tidak makan? Tidak biasa makan pagi. Tapi sudah minum susu? Jangan nak ya. Sebelum berangkat sekolah, meskipun itu hanya susu atau roti, kita harus bersarapan terlebih dahulu ya. Iya, biar kita di kelas belajarnya lebih semangat. Ya, badan sehat, pikiran kuat, badannya lebih kuat dan sehat. Bagus. Ya, sekarang Bu Guru absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sudah siap? Siap. Hari ini Bu Guru akan mengabsen kalian semua dengan model absen gaya terbaru. Mau? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat Jumat. Sebelum kita melaksanakan tata cara sholat dengan betul, kita jangan lupa menghafal rukun sholat. Nah, hari ini absennya kita akan memakai macam-macam rukun sholat. Kira-kira anak-anak sudah tahu apa belum rukun sholat ada berapa? Ada 17. 11. Nanti pas dipanggil nama-namanya jangan pakai hadir atau hadiroh lagi ya. Memakai rukun sholat. Are you ready? Ready. Semangat dengan
Tumaknina dalam i'tidal. Tumaknina dalam i'tidal. Muhammad Habibullah. Sujud. Umi Kulsum Hasanah. Tumaknina dalam sujud. Tumaknina dalam sujud. Azalia Afiqah Zahin. Sujud di antara dua sujud. Ya, bagus. Naura Rizkiyah Kamila. Tumaknina dalam sujud. Tumaknina dalam sujud. Anindita Keisha Zahra. Tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Nurul Hidayatul Fitriyah. Duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Nur Aziza. Baca salawat. Nah, membaca sholat. Nah, dengan kita absen pakai semacam pembelajaran, kita konsentrasinya lebih semangat, juga lebih full ya. Itu absen melatih pelajaran yang sudah dipelajari minggu-minggu kemarin. Kan enak ya, bisa mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, anak-anak, jangan lupa sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, anak-anak dimohon berdiri. Yuk, siapa dari anak-anak yang perempuan sini? Ini, Mbak Buba ini ya. Mbak siapa panggilannya? Ya, yuk sini. Semangat ya. Coba tepuk semangatnya lagi. Tepuk semangat. Yuk, dengan menyanyikan lagu ke nasional ini, kita bisa lebih cinta ke tanah air Indonesia ya. Dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya sudah siap untuk sesi belajar ya? Ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, jangan lupa kita berdoa dengan harapan kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, disehatkan kedua orang tua kita ya, dilancarkan rezekinya, dikabul hajatkan apa yang menjadi cita-cita kita. Amin. Yuk, kepada ketua kelas diharap maju ke depan untuk memimpin doa. Sudah siap teman-teman? Siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa mau belajar Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Allah. Tambahlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Paseta belah mata belah tedera tentara wa menyikai kaingan atensun. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa lulul min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya, terima kasih. Nah, hari ini Bu Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, Bu Guru menjelaskan kepada kalian, kalian harus bisa memahami ya. Ya, yang pertama menjelaskan tentang pengertian sholat Jumat. Oni tahu sholat Jumat? Sholat Jumat. Nah, selanjutnya yaitu menjelaskan syarat
wajib sholat Jumat, dan juga bagaimana atau menjelaskan tata cara sholat Jumat, tata cara melaksanakan sholat Jumat. Mau pemanasan lagi? Kok pemanasan terus? Sudah ya? Ya. Ya, anak-anak, ayo sekarang sudah bisa mendengar suara Bu Guru dengan jelas? Bisa. Bisa. Hari ini kita sudah memasuki pelajaran fikih, ya, yaitu dengan topik sholat Jumat. Nah, di situ sudah tertera sangat jelas sholat Jumat. Bagi kaum laki-laki sudah pernah melaksanakan sholat Jumat? Ya, pada hari yang mana? Jumat ya. Pada hari Jumat. Nah, di sini mau dijelaskan, kalian sudah bisa melihat gambar-gambar dengan model yang sangat bagus ini ya. Pelajaran jadi menyenangkan. Yang pertama. Nah, ayo siapa yang bisa membaca dengan suara yang nyaring tentang pengertian sholat Jumat? Yuk, kamu mas itu yang di belakang. Ayo mas, dibaca dengan nyaring mas. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat berjamaah 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat untuk laki-laki muslim. Sholat di sini dilakukan sebanyak 2 rakaat. 2 rakaat dilakukan pada hari Jumat. Di situ sudah tertera untuk laki-laki muslim. Paham dengan pengertian sholat Jumat yang sudah ada di depan? Paham? Lanjut. Ayo, Mbak. Saya ingin bertanya, Ya, kenapa nak? dari pengertian sholat Jumat, sholat berjamaah 2 rakaat yang dilakukan pada hari Jumat untuk laki-laki muslim. Ya. Kenapa tidak ada muslimahnya? Oh ya, di situ hanya tertera untuk laki-laki muslim. Kenapa? Kok tidak ada perempuannya? Sedang yang perempuan itu juga mau sholat Jumat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Kenapa? Karena di situ bagi kaum perempuan atau muslimah itu tidak diwajibkan dalam sholat Jumat. Alasannya yang pertama, karena seorang perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat karena di situ dalam sholat Jumat itu ada banyak kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan dan kaum lelaki itu bukan muhrim. Nah, di antaranya yang satu bisa menimbulkan fitnah seperti ketika bertemu dengan seorang laki-laki dan perempuan dengan saling tatap muka, ada yang senyum-senyum ya. Nah, kalau orang perempuan ketika keluar dari rumah ada yang pakai harum, ada yang cantik-cantik. Kalau kita sholat Jumat nanti kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi untuk muslimah itu tidak diwajibkan. Paham? Nah, bisa dilanjut ya nak? Selanjutnya yang kedua, hukum sholat Jumat. Hukumnya apa? Wajib laki-laki yang sudah balik dan tidak sedang bepergian, yang sudah balik. Kalau perempuan baliknya artinya sudah haid ya. Sudah haid. Kalau yang bagi laki-laki sudah berumur 15 tahun atau sudah mimpi basah. Bukan mimpi basah yang pipis di tempat tidur ya nak ya. Nah, itu kategori balik. Selanjutnya apa saja syarat wajib sholat Jumat itu? Nah, sebelum kita tahu sholat Jumat dan mempunyai kewajiban bagi anak laki-laki, kita harus betul-betul mempelajari apa saja wajib atau syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat yang pertama harus
mengingat, insya Allah bisa. Nah, lanjut. Nah, itu syarat wajib sholat kita diterima. Harus laki-laki Islam baliغ sehat, sedang tidak dalam perjalanan. Apalagi untuk jalan menuju sahnya sholat Jumat di antaranya. Nah, kalau sholat Jumat itu syarat sahnya yaitu di antaranya dilakukan dengan secara berjamaah. Untuk laki-laki gimana sholat Jumatnya? Sholat berjamaah. Ya, terus selanjutnya khutbah. Apa khutbah itu, Nak? Ada orang di depan yang berdiri dengan tegak dengan memegang tongkat hampir. Tongkat itu ya dengan membacakan alhamdulillah gitu ya. Itu namanya khutbah. Ya, sudah tahu dah Bamba meskipun tidak wajib tapi harus bisa memahami juga ya. Selanjutnya dilaksanakan duhur, bukan dilakukan di waktu pagi. Kalau pagi namanya sholat subuh. Pagi betul itu. Nah, pagi setelah mengeluarkan cahaya sholat duha ya. Kalau ketika sudah ada adzan di hari Jumat itu dilaksanakan waktu sholat duhur bertona berde di hari Jumat. Selanjutnya, nah ini ada gambar-gambar menarik kembali ini ya. Belum, Nak? Itu, Nak, ya. Amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Yo, di antara gambar-gambar tersebut para bapak-bapak cilik ini yang mana yang sering dilakukan? Nah, coba perhatikan. Ya, yang mana yang sering dilakukan sama adik-adik kakean? Ayo. Yang mana? Mandi. Terus apa lagi? Sikat gigi. Oh, motong kuku berarti tiap hari Jumat dipotong dulu kukunya sebelum berangkat ya? Iya. Nah, terus apa lagi, Nak? Pakai baju yang bagus kalau mau sholat Jumat. Terus apa lagi? Bamba juga bisa melakukan tapi di rumah pada hari Jumat ya. Kalau mau mendapatkan pahala sunnah sholat Jumat, boleh mandi, menyikat gigi ya, memotong kuku. Biasanya memotong kuku di lain-lain hari. Kalau mau mendapatkan sunnahnya juga dilakukan pada hari Jumat ini ya. Memakai wangi-wangi dan bersegera datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar. Terus apa lagi? Sholat sunnah, membaca Al-Quran. Terus yang paling bawah baca sholawat atas Nabi Muhammad. Seperti apa sholawat? Baca sholawat apa ini? Ayo, udah apa? Aswil? Apa? Terserah ada selawatnya. Oh, selawat Naria, selawat Aswil, selawat Busro. Hafal semua? Ya, hafal. Alhamdulillah. Ayo. Gimana tadi itu, Nata? Ya. Pelajaran ini sudah menjelaskan tentang amalan sunnah. Halo. Hai. Halo. Hai. Capek? Ya, kalau capek, ayo kita berdiri dulu. Berdiri di tempat, Berdiri di tempat.
topi, saya, bunda, topi, saya. Kalau tidak, bunda, buka, topi, saya. Gerakannya pertama harus santai. Konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi nanti dihukum sama Bu Guru bagi yang tidak konsentrasi. Karena tadi pelajarannya sudah hampir malas ya, sudah hampir jenuh. Jadi sama Bu Guru dibuatkan permainan dulu. Siap? Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Siap. Topi. Saya. Bunda. Topi. Saya. Kalau tidak, bunda. Bukan. Topi. Saya. Bunda. Topi. Saya. Bunda. Topi. Kalau tidak, topi, bunda, saya, topi, bunda, udah konsentrasi. Yuk sekarang maju ke depan ya, Mas ini maju ke depan sama Mas ini. Sini Mas. Ayo Mas, maju ke depan Mas. Konsentrasinya mulia. Ayo ke sini Mas. Menghadap ke teman. Ayo konsentrasi. Yuk ikuti suara Bu Guru ya, yang lain ya. Ayo 1, 2, 3. Topi. Saya. Bunda. Topi. Saya. Kalau konsentrasi. Diulang lagi. Yuk topi. Saya. Bunda. Kalau tidak. Bunda. Topi. Bunda. Saya. Bunda. Nah, diulang. Gimana? Jalannya udah? Ya, bisa lanjut? Bisa lanjut. Yuk selanjutnya. Ini. Yuk, bagi yang sudah ngantuk silakan angkat tangan biar gak ngantuk bacaannya yang nyaring. Mana yang ngantuk? Itu Mbak. Ayo Mbak, dibaca Mbak. Ayo Mbak, biar gak ngantuk Mbak, dibaca Mbak. Ya. Keutamaan sholat Jumat 1, mendapatkan pahala puasa dan sholat setahun. Ya. 2, menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. 3, mendapatkan pahala berkurban. Sangat banyak keutamaannya ya. Mendapatkan pahala puasa dalam setahun. Kita pernah melaksanakannya puasa setahun? Pernah? Tidak. Yang pernah kita laksanakan 1 bulan di bulan puasa. Kalau kita sholat Jumat, ayo kaum laki-laki, karena sudah tahu tidak boleh nakal-nakal untuk sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Berarti berapa hari kalau 2 Jumat? 2 hari Berapa hari kalau 2 Jumat? 15 hari. Selama 15 hari ketika kita melakukan dosa, maka dosanya dihapus ketika kita sudah melaksanakan sholat Jumat. Dan apalagi mendapatkan pahala berkurban. Kurban perasaan? Bukan. Kurban apa yang dimaksud?
Ibu semuanya menjadi anak-anak yang punya derajat yang tinggi ya. Ada yang jadi Pak Kepala Desa, ada yang jadi Pak Dokter, ada yang jadi polisi. Ya, amin ya. Ini bahaya meninggalkan sholat Jumat. Hatinya akan merasa risau, hatinya akan merasa gelisah ya. Kalau bagi orang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, hatinya ditutup oleh Allah ya. Ditutup, maunya marah-marah terus ya. Maunya marah-marah terus atau ditulis sebagai orang munafik. Ini sudah sesi yang terakhir ya. Sesi yang terakhir hikmah sholat Jumat. Sholat Jumat yang pertama buat kami apa itu kami? Menambah ilmu. Karena di sana itu ya, kalau dalam sholat Jumat kadang-kadang kita jalan di depannya orang, bagaimana akhlaknya kita itu juga ilmu. Bagaimana akhlak kita ketika lewat di depan orang waktu sholat itu? Akan banyak mendapatkan hikmah dalam sholat Jumat. Terus mempererat silaturahmi, berkumpul dengan sama tetangga ya, berkumpul dengan sesama teman waktu sholat Jumat. Kita asik ya, main di sana itu, tapi kita harus tidak boleh lupa sholat Jumat. Itu ada cerita sama teman-teman yang ada di masjid. Terus selanjutnya 3, meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Paham semua anak-anakku? Kalau sudah paham, nanti Bu Guru akan memasuki selanjutnya, yaitu kalau sudah paham, Bu Guru akan melanjutkan dengan membuat kelompok. Bisa? Membuat kelompok. Untuk kelompok di sini Bu Guru punya gaya membuat kelompok terbaru, ya? Coba ditutup bukunya, Dana. Jangan capek, ya, ditutup dulu bukunya. Selanjutnya maju ke depan semuanya untuk anak-anakku. Tuh ya, maju ke depan semuanya.
kelompok 1 silakan kumpul dengan kelompok 1. Siapa yang punya kelompok 1 tadi? Yang bilang angka 1 angkat tangan. Angka 1 silakan di sini angka 1. Angka 1 sini ya Mbak. Sana. Angka 1. Selanjutnya yang bilang 2. Ayo kumpul dengan angka 2 di sana angka 2. Sana angka 2. Ayo angka 2. Yo, siapa yang bilang 3? Ya, siapa benar? Ya, benar. Apa nah? Oh, Mbak Anna yang kalau gimana kecil-kecil hebat. Ya. Yo, sekarang kan sudah terbentuk kelompoknya ya. Kalau sudah terbentuk kelompoknya, kita akan memberikan nama kelompok. Bisik-bisik sama teman. Bisik-bisik. Bisik-bisik. Akabainya apa? Akabainya apa? Iya Pak. Iya Pak. Kumpul namanya. Mau dikasih nama apa? Wah, ayo aku. Ya, yuk buat nama apa kelompoknya? Yuk. Kalau sudah ada nama, angkat tangan untuk guru. Ya, ayo. Dibuat nama kelompok. Sudah nak? Ya sudah. Oh ini kelompoknya Mbak Ana, kelompok 1 ya. Apa nama kelompoknya? Oh, kelompok siap belajar. Kelompok 1 dengan nama siap belajar. Ya kelompok 2 nama bunga tak apa. Nama di film tak apa. Ya apa. Semangat. Oh, kelompok konsentrasi. Ya kelompok ini kelompok 2. Apa? Semangat belajar. Yang sini. Siap belajar. Kelompok semangat belajar. Yes. Ya, itu ya. Kalau sini, oke. Ya, kalau sini yes. Kalau sini oke. Kalau yang sini apa ya? Hore. Ya, apa namanya sini dah? Konsentrasi. Susah Mbak. Di sini konsen kalau guru bilang konsentrasi. Hore. Gitu ya. Yuk, silakan duduk di tempat yang sudah ada ini dipindah. Sekiranya berhadap-hadapan. Yuk, 5 orang. Taruh di sini lagi kursinya nak. Kelompok 1 sini seumpamanya ini kelompok 3, ini kelompok 2 ada. Ya. Ini kelompok 2 sini. Bang, kamu kelompok 3 ya? Ya, sini kamu dari kelompoknya siapa, Dek? Mbak, sana ada kelompoknya. Kursinya ada di sini satu lagi, Dek. Sini, Dek, kursinya, Dek. Yuk, berhadap-hadapan. Sini lagi 1. Sini, nak. Sini lagi. Berhadap-hadapan, nak. Kursinya apa? Kamu siapa lagi? Yuk, sudah siap? Apa kelompok 1? Ibu belum dicatat tadi itu dah. Siap belajar. Kelompok 1 siap belajar. Kelompok 2 Semangat belajar. semangat belajar. Kelompok 3 konsentrasi. Ayo semboyan dari kelompok 1. Apa tadi Bu Guru dah? Oke, jangan lupa ya. Kalau ketika Bu Guru ditanya nanti bilang oke. Selanjutnya kelompok 2 semangat belajar. Yes. Ini kok udah akur nih, kemana kelompoknya? Sini ya Mas. Ini kelompok 3. Yuk konsentrasi. Hore. Itu kelompoknya sudah siap semua? Ya. Kalau nggak mau dites semangatnya dulu sama
ganda itu ya. Dibaca, kalau di situ ada gambar-gambar orang sholat Jumat diisi. Ayo Mbak diisi sambil dibaca dengan seksama. Ya, ini ada gambarnya. Apa? Takbiratul ihram. Sholat Jumat. Ya. Ayo kelompoknya yang kompak. Takbiratul ihram. Selanjutnya ini gambarnya orang sedang apa ini Mas? Sedang ruku, yang nyaring semangat. Ruku. Ayo kelompok 1 sudah diisi. Ya, itu gambarnya orang yang sedang melakukan sujud. Ya, anak-anak sudah selesai semua mengerjakan tugasnya? Sudah. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu ke depan? Kelompok 1. Ya, ayo kelompok 1 sudah bersiap. Silakan maju ke depan. Sana 1. Ya, ayo bersiap. Bana dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 siap belajar. Oke. Kami telah selesai menjawab soal pilihan ganda. Kemudian mencocokkan gambar dan nama sholat Jumat. Pertama, takbiratul ihram. Kedua, ruku. Ketiga, sujud. Keempat, tahiyat akhir. Kelima, salam. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik ya. Di antaranya kita sudah melihat pelajaran dengan memakai PowerPoint ya, dengan penampilan yang menarik sudah tadi. Nah, dengan diskusi kelompok sudah menyenangkan apa belum? Menyenangkan. Terus sudah mengisi pilihan ganda, sudah selesai semua. Apa yang kita tujuan pembelajaran kita hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Untuk lebih jelasnya Bu Guru akan menanyakan kembali tentang pelajaran atau diskusi yang telah kita lakukan tadi ya. Ya, coba mana suaranya? Ini suaraku. Mana semangatnya? Ini semangatku. Ya, coba dari kelompok 1. Bu Guru mau mengetes sejauh mana anak-anak paham dalam sholat Jumat yang telah kita pelajari hari ini. Siap? Siap. Coba di sini Bu Guru minta jelaskan apa saja syarat wajib sholat Jumat. 1. Laki-laki. 2. Islam. 3. Balik. 4. Sehat. 5. Tidak sedang dalam perjalanan. Nah, tepuk tangan buat kelompok 1. Bagus. Tujuan pembelajaran sudah terpenuhi. Sekarang untuk kelompok 2. Paham sudah anak-anak? Paham. Coba jelaskan tata cara sholat Jumat. 1. Datang lebih awal. 2. Ya. Sholat sunat. 3. Khutbah pertama. 4. Khutbah kedua. 5. Sholat Jumat rakaat berjamaah. 6. Sholat ba'diyah. Ya, sholat ba'diyah Jumat itu tata cara sholat Jumat. Selanjutnya kelompok 3. Ayo
Ayo kelompok 3 ini sudah lemes, ini sudah pada lapar ya anak-anakku ya. Ya ini sudah mau pulang ya. Tapi sama Bu Guru dites dulu, nanti nyampe rumah takut lupa sebelum pulang harus dites. Yuk di sini Bu Guru minta suruh membacakan atau menjelaskan syarat sah sholat Jumat. Satu, dua, tiga dilaksanakan Ya, itu adalah syarat sah sholat Jumat. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, yuk kita tutup hari ini. Pembelajaran kita sudah berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dari Bu Guru terima kasih untuk waktunya hari ini ya. Ya, dan jangan lupa untuk minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang sholat Id. Tahu sholat Id? Ya, sholat hari raya ya. Ya, minggu yang akan datang kita akan mempelajari tentang sholat Id. Dan untuk pelajaran yang besok tetap semangat ya. Ya, apa jadwal untuk besok? Pelajarannya? Akidah akhlak. Ya, Bu Guru ucapkan dari